Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dan sebelum belajar kita berdoa nanti berdoa. Berdoa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu untuk hari ini. Yang tidak hadir hari ini siapa? Awal hadir. Oke, awal ya. Jamal. Jamal. Cantika. Sama Cantika. Oke ya. Hujan. Fauzan kemana? Sakit Pak. Izin, sakit. Iya. Bijak Pak. Dijal juga. Ya. Itu 2, 3, 4, 5 orang hari ini ya. Iya. Hari ini memang cuaca sedang tidak baik, jadi banyak yang sakit. Ya. Oke, terima kasih. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum itu Bapak akan membuka dulu materi kita hari ini. Hari ini materi kita itu tentang membuat surat atau dokumen elektronik ya. Mungkin kalian pernah ya membuat mengirim sebuah dokumen, entah itu melalui WhatsApp, entah itu melalui sosial media atau yang lainnya ya. Nah sekarang kalau dalam dunia perkantoran itu kita akan mengirim sebuah dokumen ke dalam sebuah perusahaan ya. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah supaya kalian bisa mempersiapkan piranti lunak. Piranti lunak itu yang berada di hadapan kalian ya. Ada laptop, komputer dan lain-lain. Dan kita juga akan mempersiapkan tentang surat dokumennya ya. Kemudian akan belajar juga tentang mengenali menu format, alamat email dan konfigurasi sederhananya ya. Dan kalian juga akan Bapak tugaskan untuk mengirim sebuah dokumen ya. Mengirim sebuah dokumen surat elektronik yang nanti Bapak akan kirimkan alamat emailnya ya. Ya. Dan nanti kalian juga belajar menyimpan dokumen di Google Drive ya, atau di penyimpanan online ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian harus mengetahui dulu tentang tujuan yang tadi, dan ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama, kan kita akan belajar tentang surat ya. Kita akan belajar tentang surat menyurat ya, mengirim surat melalui alamat email ya. Kira-kira surat itu kan ada 2 jenis ya. Ada yang surat resmi atau profesional, ada juga surat tidak resmi atau surat informal. Nah, dari 2 jenis surat ini kira-kira apa perbedaan? Ada yang tahu? Oh, silakan tidak. Penggunaan bahasa, format, dan tujuannya. Oke, dari perbedaannya itu dari format, tujuan, bahasanya ya. Karena kalau menggunakan surat resmi itu bahasanya menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia. Kalau informal itu dia bahasanya seperti kita, bahasa friendly. Ya misalkan, hai kawan, apa kabar? Ya, bagaimana kabarnya, seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, mengapa sih penting untuk menggunakan format yang benar saat menulis surat resmi dalam bentuk elektronik? Ada yang tahu? Oh, silakan, Bulan. Untuk menghindari kebingungan dan kepatuhan terhadap sistem editor. Oke, dalam pembuatan format surat resmi itu kan supaya tidak kebingungan, karena setiap perusahaan itu pasti kita berkomunikasi antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, itu pasti dong yang namanya menggunakan bahasa yang resmi itu harus digunakan. Begitupun dalam sebuah pembuatan surat.
Surat itu kan salah satu alat komunikasi secara tertulis ya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua tadi katanya supaya ada etika, betul. Ada etika dalam berkomunikasi melalui surat. Ada formatnya yang betul ya, tata bahasa yang baik, isi suratnya juga harus benar dan lain-lain. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menjaga keamanan surat dokumen elektronik yang berisi informasi penting atau rahasia? Silakan Diana. Disimpan di Google Drive, Pak, atau penyimpanan online lainnya. Oke, penyimpanan online itu ya. Karena kalau di komputer itu kan kadang komputernya rusak, ya. Kemudian komputernya error, ngehang dan lain-lain. Bagaimana Pak cara mengatasinya untuk menjaga keamanan surat kita? Itu kita bisa menyimpannya di penyimpanan online, seperti Google Drive yang tadi Diana sebutkan. Ya, selain itu juga banyak penyimpanan online, ada Terabox, ya, Gigabyte dan lain-lain. Itu banyak. Cloud juga sama, ya. Nah, lalu yang selanjutnya, apa saja kesalahan umum yang sering terjadi saat menulis email resmi dan bagaimana cara menghindarinya? Ada yang tahu? Bagaimana cara menghindari supaya kesalahan umum yang sering terjadi saat menulis itu? Silakan Dede. Buat subjek yang jelas dan relevan. Buat subtitle atau subjek yang jelas dan relevan. Kenapa? Karena cara menghindarinya seperti apa ya? Kalau seperti itu, tadi kan subjeknya harus jelas katanya ya. Subjeknya berarti kalau misalkan subjeknya nggak jelas, berarti cara menghindarinya kita bisa memperjelas subjeknya. Ingat di dalam email pada saat kita mengirim email itu kan ada tuliskan alamat email yang akan dituju, subjeknya dan juga isi pesan ya. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Jadi nanti ini juga bisa digunakan di berbagai media ya. Kalian sebagai seorang calon sekretaris perusahaan ini sangat penting sekali digunakan ya. Ini juga apalagi kita memasuki dunia di mana semua kegiatan itu harus menggunakan internet, teknologi ya. Kalau kita tidak bisa menggunakan mengirim email aja, waduh ya, kita sudah ketinggalan sama sekali. Hanya ya, kalian di pembelajaran ini mudah-mudahan kalian bisa langsung cara membuat surat, karena surat itu kan Bapak sudah menyampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang surat resmi, surat tidak resmi. Bapak juga sudah pernah menyampaikan kalian membuat praktik surat ya, praktik surat di tulis tangan. Nah sekarang kita akan menggunakan lagi ya. Nah, oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kalian bisa menebak nggak ini apa sih? Ada dua gambar. Ada yang huruf W ke atas, ada huruf M. Nah, ada W sama M. Ya. Ada yang tahu? Apakah kalian tahu perangkat lunak apa yang ada di gambar sebelah? Ya. Awal ini apa? Word. Kalau sebelahnya Email. Gmail. Ya, ada Word, ada Gmail. Kenapa Bapak sampaikan Word dan Gmail? Karena ini adalah materi inti kita hari ini. Ya, Bapak akan memperkenalkan tentang format email dan menu dalam Microsoft. Yang pertama kita akan buka email dulu ya. Bapak akan buka email. Tampilan email seperti apa Pak? Email itu macam-macam ya. Ada yang dari Gmail, ada yang dari Yahoo, Bing juga ada dan macam-macam. Bapak di sini menggunakan email dari Gmail. Nah, kalau kalian searching di Chrome ini akan muncul email Gmailnya. Nah, ini adalah tampilan menu dalam email. Ya, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi saat Bapak menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi di sini ada menu yang harus kalian kenal, harus kalian ketahui di pembelajaran ini.
Yang pertama ini tampilannya. Ini adalah tampilan inbox atau kotak masuk. Di sini ada angka 168 berarti ya. Oke, kemudian ada compose di sini. Compose ini adalah sebenarnya untuk mengirim email. Ya. Nah, ini tampilan yang akan kita pelajari hari ini. Ada receiver atau to itu kepada siapa surat akan dikirim. Ada subject, itu adalah judul dalam format itu, dan ini isi pesannya. Ya, di bawah ada macam-macam fitur menu. Ada send, berarti kalau sudah selesai kita kirim, klik send. Ada formatting action, ini untuk format huruf-huruf, mau kita tekanganin, mau di bold, mau dimiringin hurufnya, mau itu sama kayak Word ya. Kemudian di sini ada lampirkan, attach file. Ini attach file itu untuk melampirkan file suratnya. Nanti kalian juga menggunakan menu ini ya. Jadi yang kita gunakan itu ada di sini suratnya, subjeknya, tulis pesan, kirim, dan filenya. Ya. Menu-menu di Word-nya seperti apa? Kalau di menu Word seperti ini ya, lihat ya, ada file, home, insert sampai dengan menu help. Ini menu ribbon ya. Kalian bisa mencari kalau membuat surat itu paling hanya menggunakan menu home, insert kalau ada gambar atau tabel yang ingin dimasukkan, lalu layout itu untuk mengatur kertas ya, ada 4 letter, legam, dan lain. Oke ya, kita lihat lagi. Ini adalah, nah, Bapak akan memberikan sebuah contoh surat resminya yang akan kalian buat. Ini adalah contoh surat resminya ya. Ini ada surat undangan. Kalian pasti sudah tahu ya. Yang di atas itu namanya apa? Hop surat. Ya, ada hop surat. Ada apa aja lagi? Nomor surat, tanggal surat, ini alamat, perihal, lalu alamat yang dituju ya. Kemudian dengan hormat berarti salam pembuka, isinya ya, penutup, tanda tangan ya. Oke, ini adalah bentuk surat. Kan bentuk surat juga macam-macam ya. Nah, nanti kalian coba. Ini isinya adalah surat undangan rapat ya. Surat undangan rapat ini Bapak tujukan kepada 4 orang, yaitu manajer kantor cabang Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Bali. Isinya undangan tentang rapat koordinasi kerja karena adanya penurunan omset perusahaan selama 4 bulan terakhir ya. Ada hari tanggalnya, waktunya, tempatnya, dan juga ada tanda tangan dari direktur ya. Ini contohnya ya, seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita ke tugas praktik kita hari ini. Kalian akan membuat surat undangan menggunakan aplikasi pengolah kata dan mengirimkan surat melalui email di sini. Atau bisa juga Bapak ada 2 email. Bapak akan terserah, kita gunakan email yang ini aja deh. Kita lihat ini, email ini ya, Bapak ganti emailnya ya. guru.smk.belajar.id. Nah, kalian mengirimkan alamat atau mengirimkan suratnya ke alamat ini ya, alfirmansyah01@guru.smk.belajar.id. Oke, siap? Siap. Sebelum memulai, Bapak akan mengecek dulu internet sudah nyala semua? Sudah? Sudah menyala semua internetnya? Sudah. Oke, ya. Silakan buka Microsoft Word-nya. Ya. Kalian membuat surat undangan menggunakan PT masing-masing. Kalau sudah, boleh nanti mengirimkan ke emailnya. Email Bapak yang
Aku salah emailnya sebetulnya nanti soalnya masuk ke sini. Tapi masa 01 ini dari SMA dan belajar. SMK dan belajar agak sedikit panjang ya emailnya karena alamat email yang Bapak gunakan. Kan itu sudah dari Kementerian Kementerian. Oke, udah ada. Ada? Risma lagi ya. Ada. Terus kita kembali ke materi kita. Tadi saya sudah melaksanakan tugas praktik ya. Ada kesulitan yang dihadapi pada saat ini yang kalian lakukan? Ada ya, pasti ya. Kesulitannya pasti ada. Apa Pak? Waktunya ya, waktunya kurang Pak. Karena kan kita masih baru istilahnya ya. Kemudian ada bagian yang belum dikuasai. Ada apa? Oke, Risma apa bagian yang belum dikuasai pada saat mengerjakan ini? Yang lain perhatikan ya. Oke, pembukaan di surat email seperti ininya ya. Nah, di sininya ya. Karena kita akan bingung isinya apa sih Pak gitu ya. Ini kan punya ini. Jadi seperti apa nih? Ah, boleh nggak kayak gini? Boleh sebetulnya. Yang penting sopan katanya, bahasanya, dan jangan lupa ada surat undangan ini untuk apa. Nah, sini udah betul kan ya. Ada surat undangan rapat terkait masalah ketidakcapaian target. Jadi betul ada ini. Ya, ada salamnya, assalamualaikum, salam atas nama siapa yang mengirimkan. Ya, oke. Nah, kalau misalkan Risma belum menguasai itu, kira-kira upaya Risma apa untuk menangani hal seperti ini? Oke, harus banyak baca-baca referensi ya. Banyak membaca, karena membaca itu kan jembatan ilmu, jendela ilmu ya. Dengan kita membaca, kita akan mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa ya. Oke ya. So, mari kita simpulkan bersama-sama. Berarti untuk pembelajaran hari ini itu semuanya rata-rata Bapak cek bisa ya untuk membuat surat resmi dan surat tidak resmi. Jadi surat resmi itu adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau surat tidak resmi, surat yang tidak atau dikeluarkan secara pribadi. Ya, kira-kira ditanyakan sebelum Bapak tutup untuk pertemuan hari ini? Cukup? Oke, silakan kalian rapikan. Kita tutup komputernya, kita matikan dulu. Ya, kita matikan komputernya. Jangan lupa emailnya dikeluarkan kalau memang itu tidak dibutuhkan. Ya, sudah semua. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan ke kelas sebelum berdoa, silakan disiapkan untuk berdoa di tutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai bersalah.